Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Suwanti, mahasiswi STAI Hubul Waton Duri dengan program studi pendidikan agama Islam non-reguler. Dan adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Belajar Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Elbina Mamla Saida SPSI MPDI. Baik, adapun teori yang akan saya bahas di dalam video ini yaitu tentang teori belajar operant conditioning B.F. Skinner. Oke, bagi seorang pendidik, di dalam metode pembelajaran yang baik untuk suatu proses pembelajaran, kita sebagai guru harus tahu metode apa yang cocok digunakan untuk sebuah model pembelajaran yang mampu diserap dan diterapkan di sebuah sekolah. Karena tidak semua teori pembelajaran cocok untuk diterapkan. Maka di dalam video ini saya akan membahas tentang pendapat Skinner. Di dalam teori yang dikemukakan oleh Skinner, dia berpendapat bahwa operant conditioning ini merupakan situasi pembelajaran, suatu situasi belajar di mana suatu respon dibuat lebih kuat akibat dari pemberian responsemen secara langsung. Dan dalam pembentukan perilaku ini, Skinner memiliki prosedur tertentu, dan reinforcement yang diberikan terhadap menjadi dua macam, yaitu reinforcement positif dan negatif. Biografi B.F. Skinner, dia lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di kota kecil. Ayahnya adalah seorang pengacara dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Oke, pengertian operant conditioning itu sendiri adalah proses di mana suatu respon dan atau tingkah laku muncul untuk menghasilkan suatu konsekuensi, dan tingkah laku yang dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikutinya. Ini disebut sebagai operant behaviors. Latar belakang teori operant conditioning B.F. Skinner. Tokoh utama dalam teori ini adalah E.L. Thorndike. Ia terkenal dengan penelitian awal operant conditioning mengenai intelijensi binatang. Pada saat itu, Thorndike mempelajari pencegahan masalah pada binatang yang diletakkan di dalam sebuah kotak teka-teki, di mana setelah beberapa kali mencoba, binatang itu mampu meloloskan diri semakin cepat dari percobaan-percobaan sebelumnya. Thorndike kemudian mengemukakan hipotesis apabila suatu respon berakibatkan menyenangkan, ada kemungkinan respon yang lain dalam keadaan yang sama, yang dikenal dengan hukum akibat law of effect. Nah, law of effect itu juga berarti, law of effect sendiri yang dimaksud adalah tingkah laku yang mengarah pada kondisi menyenangkan akan cenderung diperkuat. Misalnya, contoh, ketika seorang murid mengerjakan tugas PR, maka dia akan mendapatkan nilai tambahan yang bagus, mendapatkan reward dari seorang gurunya apabila dia menjawab dengan benar. Apabila seorang guru memberikan pertanyaan ke murid, lalu murid itu bisa menjawab, maka kita harus memberi reward, senyuman atau hadiah, maka siswa itu akan jadi lebih semangat lagi untuk mendapatkan hadiah, lebih semangat lagi untuk belajar, seperti itu. Lalu, law of effect ini juga mempunyai artian tingkah laku yang mengarah pada kondisi yang tidak menyenangkan akan diperlemah. Maksudnya, contohnya, ketika siswa datang ke sekolah terlambat akan dimarahi oleh gurunya, maka siswa akan berhenti atau mengurangi datang terlambat supaya tidak dimarahi oleh guru lagi. Komponen dalam operant conditioning. Yang pertama, operant behaviors, artinya respon yang menghasilkan konsekuensi tertentu. Yang kedua, operant konsekuensi adalah konsekuensi yang berfungsi meningkatkan atau menurunkan munculnya respon tertentu. Operant konsekuensi terdapat dua jenis penguatan, yaitu penguatan positif dan negatif. Yang ketiga, operant enhancement adalah stimulus diskriminatif
yang mengetahui respon dan menandakan konsekuensi tertentu telah tersedia. Contoh, suara mobil polisi yang akan menandakan bila kita melakukan tingkah laku menerobos rambu-rambu lalu lintas, maka kita akan mendapatkan konsekuensinya akan ditilang. Penerapan teori operant conditioning dalam pendidikan, menurut Skinner, konsekuensi itu sangat menentukan apakah seorang akan mengulangi suatu tingkah laku yang sama pada waktu lain atau di masa yang akan datang. Mengendalikan konsekuensi yang timbul dari tingkah laku tertentu dapat menyenangkan ataupun tidak menyenangkan bagi yang bersangkutan. Bermacam-macam penjatahan waktu bagi konsekuensi dapat juga berpengaruh juga pada yang bersangkutan. Beberapa aplikasi belajar Skinner dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit terkecil. Yang kedua, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah, dibetulkan, dan jika benar, diperkuat. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran tidak dikenalkan hukuman. Yang keempat, dalam pendidikan mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak menghukum. Kelebihan dan kekurangan teori operant conditioning. Yang pertama, kelebihannya dengan diterapkan dalam pendidikan akan memberikan semangat tersendiri bagi siswa karena adanya pemberian hadiah sehingga memacu semangat untuk belajar. Yang kedua, siswa lebih aktif dan semangat dalam menjawab pertanyaan dari guru dengan harapan akan mendapatkan reward. Yang ketiga, memacu siswa untuk terus berprestasi di dalam kelas. Kelemahannya, adanya pelaksanaan mystery learning, yaitu siswa mempelajari materi secara tuntas menurut waktunya masing-masing karena setiap siswa berbeda-beda iramanya. Akibatnya siswa naik atau lulus sekolah dalam waktu yang berbeda-beda. Yang ketiga, adanya kecemburuan kelas. Yang C, bagi anak yang tidak menjawab pertanyaan guru, ia akan mendonasi, sedangkan yang tidak bisa, ia akan diam. Video dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.